Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Insya Allah di sini saya bersama Putri akan eh, menjelaskan tentang jenis-jenis penelitian tafsir dan model-model penelitian tafsir. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah hadir. Hmm, Dan kepada Ustadz, terima kasih yang sudah hadir juga pada kesempatan kali ini. Langsung saja untuk penyampaian materi pertama akan disampaikan oleh Putri kepadanya. Silakan. Baik, terima kasih Kak. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan makalah mengenai jenis penelitian tafsir dan model-model penelitian tafsir yang membahas bagaimana penelitian tafsir diklasifikasikan serta model-model penelitian apa saja yang dapat digunakan dalam kajian Al-Quran, baik klasik maupun kontemporer. Seiring berkembangnya problem sosial, budaya, dan keagamaan yang semakin kompleks, tafsir Al-Quran tidak cukup dilakukan secara tekstual saja. Dibutuhkan pendekatan ilmiah yang mampu menjaga relevansi Al-Quran tanpa keluar dari koridor keilmuan. Nasaruddin, Nasaruddin, Nasruddin Baidan menjelaskan bahwa penelitian tafsir harus berpijak pada tiga landasan utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi tafsir. Ontologi berkaitan dengan apa yang dikaji, epistemologi berkaitan dengan bagaimana cara mengkajinya, dan aksiologi dengan tujuan atau manfaat dari kajian tafsir tersebut. Artinya penelitian tafsir tidak dilakukan secara subjektif, tetapi harus memiliki dasar ilmiah yang jelas. Oleh karena itu, penelitian tafsir menjadi instrumen penting agar penafsiran Al-Quran tetap berlandaskan kaidah ilmiah, memiliki legitimasi akademik, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat kontemporer. Selanjutnya, Kak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan atau library research. Data diperoleh dari kitab tafsir klasik dan kontemporer, buku metodologi penelitian tafsir, serta artikel jurnal yang relevan. Kemudian analisis data dilakukan dengan cara deskriptif analitis, yaitu mendeskripsikan jenis-jenis dan model penelitian tafsir serta menganalisis karakteristik masing-masing model. Selanjutnya, terkait jenis-jenis penelitian tafsir, secara umum penelitian tafsir terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Yang pertama, penelitian kepustakaan atau library research. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang sumber datanya berasal dari bahan tertulis seperti kitab, buku, naskah, dan dokumen. Penelitian kepustakaan biasanya bersifat teoritis, konseptual, dan menekankan kajian pemikiran serta gagasan para mufasir. Langkah-langkahnya meliputi penetapan judul, persiapan penelitian, pelaksanaan penelitian, dan penulisan laporan. Kemudian yang kedua, jenis penelitian lapangan atau field research. Berbeda dengan penelitian kepustakaan, penelitian lapangan mengambil data langsung dari masyarakat. Dalam konteks tafsir, penelitian ini sering digunakan untuk mengkaji praktik pemahaman Al-Quran di masyarakat, tradisi keagamaan, serta fenomena tafsir yang hidup dan berkembang. Metode yang digunakan antara lain wawancara, observasi, angket, dan dokumentasi. Untuk langkah-langkahnya kurang lebih sama seperti penelitian kepustakaan. Berikutnya pembahasan mengenai model-model penelitian tafsir akan dilanjutkan oleh Kak Siti Rahma. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari Ustazah Fadia, yakni model-model penelitian tafsir. Di sini kami mengambil dua pendapat. Yang pertama, pendapat
Nasruddin Baidan dan Erwati Aziz, dan yang kedua pendapat Abdul Mustaqim. Menurut Nasruddin Baidan ada 5: penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian kualitatif dan kuantitatif, penelitian verifikatif, evaluatif, dan pendidikan, dan yang terakhir penelitian deskriptif. Sedangkan menurut Abdul Mustaqim itu sama juga ada 5. Yang pertama penelitian tokoh, penelitian tematik, penelitian naskah kuno, penelitian living Quran, dan yang terakhir penelitian komparatif. Yang pertama, menurut Nasruddin Baidan dan Erwati Aziz, penelitian dasar. Yang pertama itu penelitian dasar. Penelitian dasar menurut pandangan Jujun, Surya Sumantri, adalah penelitian yang bertujuan untuk menemukan pengetahuan baru yang sebelumnya belum pernah diketahui. Namun jika dikaitkan dengan ilmu tafsir, maka penelitian dasar yang dimaksud ialah menemukan dan mengembangkan teori atau kaidah yang dapat digunakan dalam ilmu tafsir. Yang selanjutnya yaitu yang nomor 2, penelitian terapan. Penelitian terapan atau applied research, penelitian bertujuan untuk menemukan pengetahuan yang secara praktis yang dapat diaplikasikan. Penelitian terapan bertujuan untuk menemukan hal-hal yang bersifat aplikatif, atau dengan ungkapan lain hasil penelitian itu adalah untuk keperluan praktis, misalnya untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan atau keputusan. Yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu penelitian kualitatif dan kuantitatif. Ya, penelitian kualitatif menurut pandangan Keeler dan Miller dalam buku metodologi adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasan peristilahannya. Nah, sedangkan metode penelitian kuantitatif ya sesuai dengan namanya, banyak dituntut menggunakan angka mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut serta penampilan dari hasilnya. Nah, demikian juga kesimpulan penelitian akan lebih baik apabila disertai dengan tabel, grafik, bagan, gambar, atau tampilan lainnya. Nah, meskipun metode kedua penelitian ini tidak asing lagi ya di dalam dunia keilmuan, proses yang ditempuh dalam pelaksanaan kedua penelitian ini tidak jauh berbeda. Namun, penelitian kualitatif lebih fleksibel penggunaannya dibandingkan dengan penelitian kuantitatif. Nah, selain dari perbedaan yang paling menonjol pada keduanya, penelitian ini adalah perbedaannya yang paling menonjol yaitu pada bentuk angka-angka yang tidak ada jalan lain kecuali menggunakan penelitian kuantitatif. Yang selanjutnya, yang keempat, yaitu penelitian verifikatif, evaluatif, dan pendidikan. Nah, yang pertama, penelitian verifikatif, ya, berasal dari bahasa Inggris, verification, yang berarti pernyataan atau penegasan tentang kebenaran sesuatu. Apabila dikaitkan dengan tafsir, maka berarti meneliti kembali paham atau interpretasi terhadap ayat Al-Quran yang berkembang di tengah masyarakat. Apakah penafsiran tersebut sesuai dengan aturan dan norma-norma yang berlaku atau melenceng dan sebagainya. Nah, tujuan penelitian verifikatif ini adalah sebuah penelitian yang bertujuan untuk melakukan pemeriksaan kembali terhadap konsepsi atau teori yang sudah berkembang di masyarakat. Sedangkan penelitian evaluatif merupakan suatu proses yang dilakukan
dalam rangka menentukan kebijakan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan nilai-nilai positif dan keuntungan suatu program serta mempertimbangkan proses dan teknik yang telah digunakan untuk melakukan penilaian. Ya, sesuai dengan namanya, evaluatif berarti mengevaluasi. Yang selanjutnya pendidikan. Ya, penelitian pendidikan mengandung arti suatu usaha dan kegiatan untuk mencari tahu suatu objek yang disebut pendidikan. Nah, konsep pendidikan ini mencakup bidang ilmu dan pemahaman yang sangat luas, mulai dari struktur ilmu, kelembagaan, proses pembelajaran, manajemen, sampai pada hukum dan perundang-undangan yang melibatkan pendidikan. Yang terakhir, penelitian deskriptif. Kosakata deskriptif ini adalah kata sifat dari deskripsi yang berasal dari bahasa Inggris, description, berkonotasi secara logawi pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Nah, penelitian deskriptif ini adalah pemaparan atau penggambaran tentang sesuatu secara gamblang dan transparan. Artinya dalam penelitian ini tidak dilakukan analisis mendalam, melainkan sekedar menjelaskan data apa adanya. Nah, keberagaman model penelitian tafsir sehingga karena beragam gitu model penelitian tafsir ini memunculkan satu pandangan lain yang berkaitan dengan model-model penelitian tafsir. Salah satunya yaitu menurut pendapat Abdul Mustaqim. Beliau menyebutkan ada 5 model. Yang pertama yaitu model penelitian tokoh. Ya, model penelitian tokoh ini sering disebut dengan istilah penelitian riwayat hidup individu. Hakikat studi tokoh adalah kajian secara mendalam tentang sistematis, kritis mengenai sejarah tokoh, ide atau gagasan orisinal, serta konteks sosio-historis yang melingkupi tokoh yang dikaji. Yang kedua, model penelitian tematik. Ya, model penelitian Al-Quran adalah tematik ini menjadi tren dan berkembang pada tafsir era modern kontemporer. Ya, seorang peneliti akan mengambil tema atau maudu'i ya, kalau kita tahu kenal di tafsir itu maudu'i, tematik itu. Yang nanti kita akan mengambil tema tertentu yang ada dalam Al-Quran, gitu. Hal ini berangkat dari asumsi bahwa Al-Quran ini terdapat berbagai tema atau topik. Mute makalah. Tersebar di berbagai ayat dan surat. Yang selanjutnya, yang ketiga yaitu model penelitian naskah kuno. Penelitian naskah kuno atau manuskrip. Penelitian yang objeknya materialnya berupa naskah kuno, yang di dalamnya terdapat resepsi hermeneutis terkait dengan pemahaman ayat Al-Quran. Baik naskah itu ditulis secara khusus sebagai kitab tafsir, namun ada kutipan-kutipan ayat di mana penulisnya mencoba menafsirkan ayat tersebut. Yang selanjutnya, yang keempat, model penelitian living Quran. Ditinjau dari segi bahasa, living Quran adalah gabungan dari dua kata yang berbeda, yaitu living yang berarti hidup dan Quran, yaitu kitab suci umat Islam. Nah, istilah living Quran ini dapat diartikan sebagai teks Al-Quran yang hidup di masyarakat. Living Quran pada hakikatnya bermula dari fenomena Al-Quran in everyday life, yakni makna dari dan fungsi Al-Quran yang real dan dipahami dan dialami masyarakat Muslim. Yang terakhir, model penelitian komparatif.
Kata komparatif ini dalam bahasa komparasi dalam bahasa Inggris itu comparison, yaitu perbandingan. Makna dari kata tersebut menunjukkan bahwa dalam penelitian ini peneliti bermaksud mengadakan perbandingan atau dalam tafsir disebut juga mukoron. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ke sesi selanjutnya, yaitu tanya jawab. Barangkali ada yang mau ditanyakan atau kita diskusikan bareng-bareng. Ayo, monggo silakan. Siapkan pertanyaannya yang paling bagus untuk ditanyakan kepada pemakalah. Ya, sambil menunggu teman-teman ini ya, mempersiapkan pertanyaan, saya tanya aja. Ya, Eh, coba pemakalah tampilkan model penelitian tafsir sesuai dengan RPS. Itu aja. Nah, coba ditampilkan, kemudian jelaskan ya. Nah, ini Pak, metodologi penelitian terapan. Ini model penelitian kualitatif, kuantitatif, dasar yang sesuai dengan RPS lah. Nah, Anda jelaskan. Nah, silakan pemakalah. Bib, hari Selasa Judulnya insya Allah apa, ya. orangnya siapa, siapa pengarangnya gitu ya. Selasa ke sini ngawur. Dijelaskan Sana. ulang, Ustadz. Ya, dijelaskan itu kan ada berapa model saya tampilkan di RPS tuh. Ada apa 8 ya? 8 kan? Iya, Ustadz. Coba Anda tampilkan saja tuh. Ini Pak, penelitian dasar. Kenapa penelitian dasar? Anda jelaskan. Ah, ini penelitian kualitatif. Kenapa penelitian kualitatif? Anda jelaskan. Semacam critical review. Ya, Anda cari mana
kelebihan atau kelemahannya, menggunakan metodologinya gitu. Sebutkan ininya, contohnya gitu. Penelitian Sipolan, Pak. Judul bla 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 bla, penelitian Sipolan. Ini model penelitian dasar yang menggunakan seperti ini, coba. Daripada menunggu teman-teman ini kan lama dia mempersiapkan pertanyaan. Nah, jadi sambil pemakalah menjelaskan, siapkan juga pertanyaannya atau siapkan penelitian nanti ditanyakan kepada pemakalah nih. Ini modelnya gimana? Silakan. Ngerti ya pemakalah ya? Ya, baik Ustadz. Oke, silakan. Oke, dimulai dari kelihatan tafsir yang pertama ya, penelitian model tafsir dasar. Ya, penelitian tafsir model dasar ya. Jadi di sini karena dasar ya, dasar itu dalam tafsir berarti yang mendasari dasar hukum dari tafsir tersebut. Sebagai salah satu contohnya yaitu tentang penafsiran ayat-ayat Homer ya. Di sana jelaskan kan ayat Homer udah jelas larangannya ya. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu rijsum min amali syaiton. Itu dasarnya udah diharamkan gitu. Tapi sebelumnya kan tidak langsung diharamkan gitu, tapi ada prosesnya terlebih dahulu di mana Allah menjelaskan tentang sedikit sekali manfaat homer itu sebelum akhirnya diharamkan. Itu salah satu contohnya. Yang kedua, model penelitian terapan. Nah, untuk model penelitian tafsir terapan ini untuk memberikan solusi. Jadi kalau metode penelitian dasar hanya menjelaskan saja, kalau terapan ini untuk memberikan solusi kepada masyarakat gitu. Salah satunya tentang ghosting dalam Al-Qur'an. Gitu. Kita memakai metode tematik dengan mengumpulkan ayat-ayat tentang ghosting ini ya. Salah satunya ayat tentang ingkar janji kita kumpulkan, pemutusan silaturahmi, dan yang terakhir tentang prinsip ukhuwah. Nah, ghosting ini karena ghosting ini dinilai sebagai bentuk pengingkaran komitmen, melanggar prinsip menepati janji dan merusak kepercayaan sosial dan juga melukai individu. Itu salah satu contoh penafsiran model terapan. Yang selanjutnya untuk kualitatif dan kuantitatif ya, teman-teman semuanya sudah tidak asing lagi dengan kata ini ya. Kalau kualitatif biasanya dengan teks atau wawancara, dokumen. Kalau kuantitatif itu tentang angka-angka, statistik. Nah, penelitian kualitatif berfokus pada analisis yang mendalam tentang teks, makna, dan konteks historisnya. Sedangkan kuantitatif ini mengukur data atau numerik terkait pemahaman atau penerimaan atau pengaruh tafsir di masyarakat itu kuantitatif. Salah satu contohnya model penelitian kualitatif. Studi fenomenologi pemaknaan ayat-ayat hijab oleh mahasiswi universitas ini gitu. Universitas apa gitu. Nah, untuk contoh model penelitian kualitatif kita mensurvei tingkat literasi Al-Qur'an mahasiswa ya, korelasi antara metode tahsin dan kemampuan memahami tafsir. Untuk selanjutnya
metode penelitian verifikatif, evaluatif, dan pendidikan. Verifikatif ini untuk memverifikasi, ya, memverifikasi tentang ayat-ayat Al-Quran. Salah satu contohnya yaitu tentang karya tafsir Wahbah Az-Zuhaili yang memverifikasi kesesuaian. Beliau meneliti apa sih? Tentang penciptaan manusia, ya, dalam tafsir Al-Munir karya Wahbah Zuhaili untuk memverifikasi kesesuaiannya dengan teori biologi modern, ya. Di sana dijelaskan bagaimana manusia diciptakan dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14, ya. Bagaimana proses penciptaan manusia itu ya diciptakan gitu. Dan diverifikasi atau disesuaikan dengan teori Kate Moore, ya, yang dalam teori biologi yang manusia itu dari sperma sehingga ovum, zigot, blastula, dan kastula. Kalau di Al-Quran itu dari air, apa sih, nutfah, alaqoh, mudgoh, gitu ya. Kalau di istilah biologinya itu yang tadi untuk memverifikasi. Gitu. Kalau evaluatif asalnya asal kata evaluasi, mengevaluasi gitu. Mengevaluasi salah satu contohnya evaluating the social impact of tafsir Ibnu Katsir on Muslim community case studi di Indonesia, ya. Ini studi untuk mengevaluasi efektivitas tafsir Ibnu Katsir dalam pengaruh praktik sosial Muslim seperti ibadah, etika, gitu, melalui survei kuantitatif. Tuh. Yang terakhir, bukan, sebelumnya pendidikan dulu. Pendidikan contohnya merancang atau mengevaluasi kurikulum tafsir sederhana gitu untuk anak-anak gitu. Semisal contoh tafsir surat Al-Asr gitu, di mana diaplikasikan di sekolah-sekolah gitu. Yang terakhir penelitian deskriptif atau mendeskripsikan gitu. Mendeskripsikan atau memaparkan secara sistematis, faktual, akurat mengenai isinya gitu. Tanpa harus turun ke lapangan gitu. Deskriptif cukup mendeskripsikan saja. Begitu, Ustaz. Anda nggak sebutkan orangnya, ya kan? Kemudian penelitiannya apa? Secara ini aja tadi sebutkan kalau bisa ada. Udah pernah ketika review nggak? Tapi sudah lumayan lah ya, bisa jelaskan. Nah, tadi yang saya inginkan itu kan, misalnya penelitian si Polan, judulnya ini modelnya kemana gitu. Sebagian ada sebutkan tadi. Misalnya kayak tadi siapa tadi? Kualitatif ya. Disebutkan analisis, metode tahsin ya. Saya nggak tahu orangnya siapa itu. Metode tahsin itu punya siapa? Yang penelitian kualitatif yang disebutkan. Bentar, Ustaz. Nah, tadi Anda sebut itu metode tahsin yang kualitatif. Kemudian apalagi yang kuantitatif, masalah ukur data tentang Survei. hijab. Ya, pengaruh apa tadi? Pengaruh hijab ya. Iya. Oh, Baru dasar, Khomar. Khomar itu penelitian ke siapa? Siapa yang bahas tentang Khomar tadi? Yang harus ada yang awal-awal Anda dibaca. sebutkan tadi ya awalnya nggak dilarang, kemudian dilarang itu. Kenapa dia masuk kategori dasar tuh?
Makanya tadi itu kenapa gitu. Bisa aja Komar ini kan bisa jadi di lapangan juga bisa. Di pustaka juga bisa. Kenapa Komar ini Anda tempatkan di dasar itu? Itu maksud saya. Kenapa? Apa yang ingin Anda ungkapkan? Kenapa Komar yang Anda maksud ini menjadi penelitian dasar tuh? Makanya sebutkan penelitian si Polan, judulnya apa, dia menggunakan metodologi ini, makanya dasarnya. Itu maksud saya begitu. Tapi ya udah cukup terampil lah ya, apa ya, bisa menjelaskan. Ya. Ada lagi tambahan yang bisa dijelaskan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu. Cukup itu aja. Cukup itu aja, Ustaz. Nah, kalau cukup silakanlah teman-teman lain coba diberikan pertanyaan kepada pemakalah. Silakan. Izin bertanya, Ustaz. Suara saya kedengaran nggak ya? Halo, cek. Kedengaran, Ustaz. Oh, kedengaran ya. Halo. Baik, kepada pemakalah, saya izin bertanya terkait penelitian ya. Eh, Seringkali dalam penelitian konsepnya udah dapet dan seringkali eh, yang jadi masalah utama itu penentuan judul. Saya ingin penjelasan dari pemakalah. Adakah rumus atau trik-trik tertentu sehingga saya terutama ya dan umumnya teman-teman itu semua dalam menetapkan judul itu betul-betul sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena kadang-kadang kita eh, apa namanya mengajukan judul, tahu ditolak. Mohon untuk dari pemakalah, kira-kira adakah rumusan judul dan apakah judul itu sama misalnya tesis dengan jurnal atau dengan makalah, apakah ada perbedaan dari tiga tiga hal tersebut dari sisi judulnya saja dulu. Saya mau mendapatkan penjelasan agar kita semua ngerti. Oh, judul ini yang benar tuh harus begini, yang begini tuh salah. Mungkin ada istilah-istilah lain seperti variabel, harus ada variabel X atau Y dan seterusnya. Barangkali bisa dijelaskan oleh makalah dari judul. Makasih, itu saja dari saya. Izin bertanya Ustazah. Mangga, Ustaz. Kita tampung dulu. Ya ini kan secara judul ini jenis dan model penafsiran ya. Tapi yang saya ya mungkin saya yang kurang baca. Tapi setahu saya itu kalau jenis tafsir itu kita ketahui bersama itu ya yang masyhur itu tafsir bil maksur, tafsir bil ro'i, tafsir bil isyarah. Kemudian kalau model penafsiran bisa dibilang kita seperti yang masyhur itu kayak model tahlili, model maudhu'i, model ijmali. Yang seperti itu yang saya maksud. Tapi kok yang di makalah ini kayak terlalu modern atau penelitian dan metodenya terlalu modern atau bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan. Baik, saya akan jawab dari Ustadz Jamiul dulu ya. Untuk kenapa kita apa sih? Kan tadi jenis dan penelitian ya. Kita mengikuti RPS dari Ustadz Zakaria. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga mengambil sumber yang Ustadz tentukan gitu. Kalau tadi metode tahlili, ijmali, muqarron, maudhu'i itu bisa masuk ke dalam penelitian kualitatif gitu. Entah itu kualitatif atau kuantitatif. Jadi bisa masuk ke
model-model penelitian yang tadi telah disebutkan. Barangkali ada tambahan dari Ustazah Putri atau teman-teman yang lain boleh menambahkan. Izin menambahkan, Ustazah. Oh, kok diem nih? Yes, Ada nggak Ustaz. suara saya? Iya, ada. Oh, oke. Baik, saya kira Ustadz Jamil Ulum ini pertanyaannya menarik ya untuk membedakan. Sebenarnya mata kuliah ini Ustadz tujuannya adalah untuk kita bisa menjadi orang yang bisa nulis tesis salah satunya Ustadz. Jadi kalau yang antum tanyakan tadi itu adalah untuk menjadi mufasir, bukan nulis tesis. Jadi begitu Ustadz. Simpelnya ya, simpelnya. Jadi mata kuliah kali ini bagaimana kita menempuh jalan-jalan menuju tertulisnya tesis sehingga kita lulus. Kalau yang Ustadz tanyakan tadi itu ijmali dan lain sebagainya, mukoron itu adalah supaya kita menjadi bisa menafsirkan ayat Al-Quran seperti itu simpelnya. Terima kasih. Ya monggo, kenapa diam nih? Apa sudah selesai apa gimana? Belum Ustadz, masih Silakan. mencari jawabannya dulu Ustadz. Hmm. Kalau diamnya lama, Tadi nanti pas ketika di-upload di YouTube, kurang elok dia kan. Lama banget diamnya nih. Dia harus terus ngomong biar supaya enak dilihat di YouTube gitu kan. Kalau jeda 5 menit ini kok 10 menit gawat di jeda 10 menit. Gak apa-apa Ustadz, yang penting ada wajah-wajahnya Ustadz. Open cam. Oh gitu ya. Hmm. Coba kita dengerin Ustadz Jamil Ulum yang bertanya gimana, udah sesuai atau gimana biar lebih enak gitu. itu memang benar dari Pak Ketua, itu memang tujuannya dari apa namanya, dari mata kuliah kita yang hari ini atau yang sekarang ini, untuk tujuannya untuk targetnya ke tesis gitu ya, terciptanya sebuah tesis, bukan terciptanya ulama yang mufasir gitu ya. Kalau seperti itu, eh, kalau seperti itu tujuannya sangat rendah sekali gitu loh. Maaf 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 maaf. Kata kalau cuma untuk bisa menciptakan sebuah tesis harus butuh satu mata kuliah, itu ini standar yang sangat rendah gitu Ustaz. Sedangkan kita kan dituntut sebagai cendekia muslim untuk setidaknya memiliki ide atau memiliki pemaparan sehingga melanjutkan warisan-warisan keilmuan gitu. Ya, tadi yang disampaikan ya harusnya kita untuk menjadi mufasir itu juga sudah mewakili seharusnya gitu. Gimana, Ustadz Febri? Betul nggak seperti itu? Masya Allah, antum saya ini keren sekali ya antum ini. Maksud saya sebenarnya itu salah satu tujuan, Ustadz. Salah satu tujuan daripada mata kuliah ini adalah untuk tercapainya suksesnya kita di dalam menulis proposal sampai sidang tesis seperti itu, Ustadz. Nah, kalau untuk
Yang antum tanyakan tadi itu eh, kalau menurut saya adanya di mata kuliah lainnya seperti itu. Ya oke kita dari sini juga dapat. Cuman untuk memfokuskan ke sana kayak meneliti tentang keijmaliannya, kemudian dan lain sebagainya yang antum sebutkan tadi itu tentang corak-corak penafsiran, pendekatan dan lain sebagainya. Itu biasanya ada di matkul-matkul yang memang judulnya adalah matkul untuk apa tafsir gitu. Misalkan em, corak penafsiran klasik. Nah, di situ baru dibahas Ustadz. Kalau mata kuliahnya seperti itu. Ini kan memang mata kuliahnya itu apa untuk penelitian penelitian ini, penelitian tesis seperti itu, hematnya. Begitu Ustadz. Tapi kalau misalkan kita jauh dari itu, maksudnya kita jauh lebih banyak dari apa yang RPS kehendaki di sini kita dapatkan, yaitu merupakan merupakan sesuatu yang luar biasa. Alhamdulillah gitu ya kan, seperti itu. Terima kasih. Duit je tipu je. Saya baru siap shoot. Okey tadi kalau hari tu punya on duit tu saya tak buat video lagi. Ustazah Saya Fatihah. video dah. Mic pun dah ada dah. So sekarang tinggal naik edit. Ustazah bocor nanti di YouTube Ustazah. Waduh. Kartu merah nih. Mohon maaf. Kalau di Al-Itqan fi Ulumul Quran syarat mufassir itu apa? Menarik juga di kata siapa tadi yang Riau itu. Apa saja? Itu yang saya tahu cuma itu aja. Gak tahu ada buku lain nggak tuh syarat jadi mufassir tuh. Ada nggak buku yang lain yang menceritakan tentang syarat-syarat jadi mufassir? Kalau yang saya tahu cuma Imam Suyuti ya. Itu yang saya baca. Mungkin banyak gitu ya. Karena ada beberapa syarat itu. Ada berapa? Ada 10 loh. Ada yang lain nggak? Kalau yang terbaru ada Ustadz yang kaidah tafsir punya Prof. Kroy Shihab. Di situ ada Nah, juga apa-apa saja syarat dan syaratnya ada jadi mufassir? mufassir. Satu misalnya. Ayo kita indikatornya kita taruh satu. Kita Tunggu ya akan mencari Ustadz, saya buka relevansinya dulu. dengan jurusan ini, ilmu Quran tafsir. Satu apa katanya? Di Quraisy Shihab. Kalau al-Itqan fil Ulumul Quran, satu misalnya kayak harus pandai bahasa Arab. Kalau yang nggak pandai bahasa Arab, berarti nggak bisa dia untuk mentafsirkan Quran. Nah, ini nanti pertanyaan nih coba. Di kelas ini berapa orang yang bisa bahasa Arab lancar gitu? Berarti artinya yang ilmu itu kalau di standar dengan harus bahasa Arab Al-Quran berarti monopoli dah. Nah, ini kayaknya ya, monopoli monopoli ilmu. Imam bahasa Arabnya lancar atau tidak lancar? Imam bisa bahasa Arab Belum ya? lancar, Ustaz. Belum lancar, Ustaz. Nah, Anda berarti kalau menurut Itqan fi Ulumul Quran Imam Suyuti tidak mampu tuh, tidak bisa tuh fi Ulumul Quran. Muhammad Farhan dulu S1 yang mana? Mesir? Atau yang Mesir sana? Jadi yang paling mampu untuk mentafsirkannya alumni Mesir itu. Kalau misalnya menggunakan Al-Itqan fi Ulumul Quran nih. Jadi yang alumni Mesir, alumni Saudi yang bisa apa namanya mentafsirkan Al-Quran. Kalau menggunakan indikator Imam Suyuti. Febri Yusuf dari mana S1-nya? Mesir, Saudi Arabia atau dari mana? Saya asli PTIQ Ustadz. PTIQ. Bahasa Arabnya lancar Ya. atau tidak lancar? Wah, saya nggak bisa bahasa Arab Ustadz. Di sini Berarti yang nggak bisa mahir tuh juga dalam yang ini. Mesir, Kalau stand, Ustadz Jamiul Ulum Ustadz. Ustadz Jamiul ya. Ulum, beliau dari Mesir. Nah, berarti dua tuh. Termasuk saya juga nih. Saya bukan alumni Mesir nih. Tiga nih. Saya, Febri Yusuf, Imam, siapa lagi? Muhammad Farhan Kamal bahasa Arabnya lancar apa tidak? Lumayan lah, sedikit-dikit. Oh, dikit-dikit. Kalau dalam alis konfi Ulumul Quran nggak boleh dikit-dikit tuh. Karena ini masih banyak syaratnya nih. Banyak banget syaratnya itu. Nah, ilmu nahu, saraf, ya sorof, ya istikak, ma'ani, bayan, badi, kiroat, usuluddin, ilmu fikih, banyak sekali. Ada berapa tuh? Nah, cobalah dilihat. Nah, kalau Korea berapa? Apa indikasi apa indikatornya apa? Syarat orang bisa jadi mufasir. Sama Ustadz kurang lebih. Ada bahasa Arab, ulumul Quran, paham hadis, ulumul hadis, sulfik, gitu.
Nah, kenapa jurusan ini dibuka? Ini pertanyaannya. Kenapa jurusan ini dibuka, ilmu ilmu Quran tafsir ini di PTKIN dan PTKIS, perguruan tinggi ilmu Al-Quran negeri dan perguruan tinggi ilmu Quran swasta? Kenapa dibuka? Ada yang tahu nggak jawabannya? Kenapa dibuka Izin jurusan menjawab ini? Ustaz. Silakan. Barangkali tujuannya adalah untuk ini Ustaz, walaupun tidak menjadi mufasir, paling tidak sedikit-sedikit paham tentang ilmu tafsir, begitu Ustaz. Terima kasih. Jadi tujuannya dibuka jurusan ini untuk menghilangkan hegemoni itu. Hegemoni dalam alat konfidumul Quran itu. Jadi seolah-olah ilmu itu kayak dimonopoli. Yang bisa mentafsirkan itu ya orang Arab itu. Arab Spring. Pernah dengar istilah Arab Spring? Arab Spring. Jadi orang yang tidak punya kemampuan bahasa Arab itu tidak boleh itu mentafsirkan. Kalau standarnya itu pakai Al-Itqan Filumul Quran itu Imam Suyuti. Jadi jurusan itu menghilangkan hegemoni itu. Jadi kita seluruh orang Indonesia ini tidak bisa mentafsirkan Al-Quran. Yang bisa itu hanya orang kalangan yang bisa menguasai bahasa Arab. Tentunya yang pernah sekolah di Arab kan. Yang nahunya bagus, sarufnya bagus tuh. Padahal kalau kita lihat, nah ini nah, coba kita lihat Imam Suyuti mulai dari ilmu balaghah, kemudian ilmu bayan, itu tahu nggak itu kalau dalam bahasa secara ininya itu merujuknya filsafat itu. Filsafat itu terkontaminasi dengan budaya Eropa juga gitu. Ya, mantik itu kan ilmu logika. Ilmu logika itu berasal dari Eropa juga gitu. Jadi istilahnya menghilangkan hegemoni itu, bahwasanya setiap wilayah itu bisa saja mentafsirkan, tidak hanya orang yang sesuai dengan standar tadi itu ya, yang ada belasan itu kan, harus paham ini ya. Jadi semua orang harus bisa dalam hal mentafsirkan secara pandangan dia, ideologi dia, atau bahasa bahasa kerennya apa? Weltanschauung ya. Bahasa Jerman itu Weltanschauung. Di pandangan dia begitu terhadap teks ini gitu, supaya tidak ada Arab Spring, hegemoni ilmu. Jadi tujuannya itu, tujuannya itu. Ya saya rasa itu ya. Yang dari Mesir berapa orang? Izin Yang komentar dari Ustaz. Timur Tengah lah? Hah? Iya dan taruh deh. Lanjut dulu. Siapa? Berapa orang? Yang dari Saudi berapa? Saudi dari Mesir berapa? Yang dari S1-nya dari sana. Siapa tadi? Ada 3 orang Ustadz. Siapa aja? Ada Ustadz Jamiul Ulum, ada Jamil Ustazah Ulum, oke, Rostina, terus? Ustazah Rostina. Nah, mereka itu yang bisa itu udah pas itu standar Al-Itqan Filumul Quran Imam Suyuti itu mereka tuh karena bisa mampu bahasa Arab tuh. Nah, mereka ini yang bisa nih. Kalau menggunakan standar Imam Suyuti itu. Termasuk dari Quraisyab sama juga ya kayak Imam Suyuti. Siapa tadi yang sebutkan tadi? Di Quraisyab sama juga ininya, standar orang bisa mufasir, mentafsirkan Al-Quran. Ya Ustadz, wajib bisa bahasa Arab Ustadz. Nah, iya. Jadi mereka yang bisa, yang mampu untuk mentafsirkan itu. Artinya apa, kita semua ini termasuk saya juga tidak bisa itu mentafsirkan apa yang ada dalam teks Al-Quran kalau menggunakan itu. Nah, tapi kita menghilangkan hegemoni itu. Ya. Kita harus menjadi ubaru ya. Ada ulama, ada ubaru itu. Itu maksudnya ada ulama, ada ubaru. Ubaru itu ya ubaru ya. Ulama ya Imam Suyuti ya, ya ulama-ulama yang harus kita hormati, tapi kita juga harus punya pandangan tersendiri. Tafsir Nusantara. Ini tafsir Nusantara saya katakan. Saya rasa itu ya. Silakan dipertanyakan lagi kepada ini pemakalah. Izin Ustaz. Izin menanggapi Ustaz. Ya, silakan. Siapa dulu nih? Ya, saya dari tadi cari-cari di Al-Itqan itu yang mengadakan bahasa Arab itu masih belum jumpa Ustaz. Ini kebetulan saya punya kitabnya Al-Itqan. Kami dapatnya di sini halaman 451. Dia menyebutkan adawatil mufassir, bahwa syarat menjadi mufassir atau alat-alat mufassir itu adalah tidak ada yang menyebutkan dalam
bahasa Arab. Hmm? Dia menyebutkan bahwa syarat yang paling penting itu adalah sihatul i'tiqad. Yang pertama, awalan sihatul i'tiqad. I'tiqadnya atau keyakinannya dia harus betul. Kemudian luzum sunnatid din. Dia juga harus paham dengan sunnah-sunnah agama. Bagaimana bisa dia akan menafsirkan sesuatu di dalam agama, tapi dia tidak bisa dipercaya dalam keagamaannya. Fakai fa'aladdin kan. Dan selanjutnya masih banyak lagi bacaan tentang syarat-syarat ini. Tapi yang menjelaskan untuk sebagai prioritas itu adalah bahasa Arab tidak saya temukan, Ustaz. Mungkin nanti saya cari-cari lagi. Itu bukunya siapa? Yang Anda baca tuh? Apa tadi? Itu bukunya siapa yang Anda baca itu? Itu yang Itqon karangan siapa yang Anda baca? Punya Suyuti, siapa? Ustaz. Imam Suyuti. Suyuti. Itqon Suyuti, ya. Jalaluddin As-Suyuti. Ilmu bahasa Imam lughat juga ada Suyuti, gitu. Memahami kosakata ada enggak? Tidak. Memahami kosakata Arab. Tidak ada, Ustaz. Akar kata tidak ada. Ilmu nahwu. Iya, itu hanya sebatas disebutkan di sini sebatas pelengkap, Ustaz, bukan syarat utama. Bahwa adat ada syarat, ada adat. Adat itu maksudnya alat untuk menafsirkan gitu. Nah, ada berapa syarat di situ sebagai yang bisa, alat. Ada berapa syaratnya yang bisa sebagai alat, Ustaz. Di sini iya, disebutkan ada sebagai alat. Ada berapa ini syarat yang bisa menjadi gitu. mufassir? Ada berapa syarat? Dia tidak bernomor, Ustaz. Dia berkoma-koma. Jadi kita kalau mau bahas secara panjang ini lumayan banyak karena ada beberapa lembar di sini. Tidak ada nomornya. Fi ma'rifati syurutil mufassir wa adabihi. Jadi babnya menjelaskan tentang syarat-syarat mufassir dan adabnya, adab-adab mufassir. Dan Imam Abu Thalib At-Tabari di dalam tafsirnya juga menyebutkan bahwa syarat mufassir itu yang pertama harus betul akidahnya dan luzum sunnatid din. Kemudian ya, akidah itu masuk usuluddin ya. lagi. Ya. Dan tidak ada yang menyebutkan, baru disebutkan adawatul mufassir itu adalah ilmu nahwu. Alat-alat untuk menjadi mufassir itu untuk menafsirkan itu dibutuhkan ilmu nahwu, dibutuhkan bahasa Arab dan seperti itu. Nah, nahwu sorof termasuk salah satu Jadi syarat juga. sebenarnya kontradiksi juga, Ustaz. Sebenarnya kalau ada ini mungkin kita agak berselisih sedikit saja dari sampaian Ustaz tadi mengatakan bahwa bagaimana mungkin ada hegemoni Arab gitu atau Arab Spring dalam menafsirkan. Ya jelas harus ada, Ustaz. Dari bahasanya saja Al-Qur'an itu sudah bahasa Arab. Bagaimana kita menafsirkan sesuatu tanpa kita mengetahui kamus bahasa Arabnya, arti sesungguhnya di dalam bahasa Arabnya itu apa? Ya harus memang ada hegemoni dari penafsiran Al-Qur'an karena Al-Qur'annya sendiri berbahasa Arab. Kalau kita mau menghilangkan hegemoni itu ya hilangkan Al-Qur'an dengan bahasa Arabnya itu kan. Dari dasarnya saja sudah jelas gitu. Oke, Itu jadi dari yang diungkapkan Jamiatul Ulum Riau ini itulah penelitian konvensional yang kita bahas di makalah yang minggu lalu. Mesti ingat ya, penelitian tafsir konvensional, metodologi penelitian tafsir konvensional, kemudian metodologi penelitian tafsir, satu lagi mesti ingat, yang kemarin minggu lalu tuh, humaniora. Ya, humaniora. Nah, itu aja perbedaannya. Nah, kalaupun Anda berselisih sama saya, begitu memang. Karena penelitian itu memang begitu, standarnya tidak ada normatif itu. Makanya jurusan ini kenapa dibuat tadi itu menghilangkan hegemoni Arab Spring. Itu makanya tujuannya. Yang Anda ungkapkan itu metodologi penelitian tafsir konvensional. Terus salah itu? Tidak salah, betul juga.
Nah, tapi ada juga antitesisnya gitu. Antitesisnya humaniora gitu. Karena teks tadi, kalau sudah panjang lebar saya jelasin kemarin ya. Karena lagi-lagi Ya, teks ya. itu yang mampu bisa memahaminya itu ya si manusianya gitu. Gitu kira-kira. Jadi nggak, ya saya nggak, ya, ya benar juga yang Anda katakan itu. Kalaupun Anda mengakui bahwasanya hegemoni Arab itu apa namanya harus, karena kalau seandainya menghilangkan itu Al-Quran harus apa? Harus tidak ada karena bahasa Arab. Yaitu keyakinan Anda begitu gitu kan. Nah, kalau saya tetap dua-duanya ya, mau yang humaniora boleh silahkan, yang seperti Anda juga ya boleh juga silahkan. Itu penelitian gitu. Gitu ya, itu maksudnya humaniora dan konvensional yang minggu lalu. Ya silakan lah, silakan. Ya bagus itu Jamiatul Ulum. Jamiul Ustadz, bukan Jamiatul. Oh Jamiul ya, Jamiul Ulum ya. Kumpulan ilmu-ilmu ya dari Riau. Bukan Ustadz. Bukan Ustadz, bukan. Jamiul itu. Nah, ini dia Ustadz. Ah, ini pentingnya bahasa Arab kan Ah itu dia. ya, Ustadz. silakan. Jamiul. Kalau jamiun itu mungkin kumpulan ilmu. Kalau saya ini pakai alif jamiul, orang yang suka mengumpulkan ilmu. Yang Makanya saya mengumpul sekolah ya, orang S2 yang suka lagi, mengumpulkan Ustaz. literasi berarti ya. Makanya sekolah S2 lagi sama PTIK, Ustaz. Wah, luar biasa. Ya silakan, silakan. Pertanyaan Pak Surya. Oke, untuk selanjutnya tadi pertanyaan Pak Surya ya akan dijawab oleh Ustazah Putri. Baik, pertanyaan Pak Surya itu kan alasan kenapa judul itu sering ditolak gitu ya Ustaz? Bukan, maksud saya dalam membuat satu penelitian, mungkin di makalah, mungkin di tesis, mungkin jurnal, kan judul itu menjadi satu hal yang penting ya. Eh, Sehingga eh, ketika ide udah ada, tapi penataan kata-kata dalam judul seringkali membingungkan kita gimana cara buat judul yang bagus sehingga nantinya akan diterima dan tidak ditolak oleh dosen misalnya atau dengan reviewer yang lain. Maksud saya, bagaimana sih langkah-langkah yang sekiranya kita itu bisa membuat judul yang sesuai gitu, yang diterima. Apakah ada rumusan-rumusan tertentu sehingga judul itu menjadi layak untuk dibuat satu penelitian? Begitu pertanyaan. Ada langkah-langkahnya atau mungkin variabelnya seperti apa atau gimana? Mungkin untuk menentukan judul itu kita harus menentukan objeknya dulu kayak Ustaz. Apa yang mau diteliti, terus kemudian pendekatannya, sama fokus masalahnya itu apa gitu. Jadi judulnya itu nggak terlalu luas. Kayak misalkan kalau misalkan judulnya, misalnya judulnya Akhlak dalam Al-Quran, itu kan terlalu luas, terus juga nggak jelas fokusnya tuh apa gitu. Mungkin bisa lebih ininya konsep, misalkan konsep akhlak sosial dalam Al-Quran, perspektif tafsir apa gitu. Itu mungkin. Iya, maksud saya untuk menjadi judul seperti yang tadi disebutkan, konsep apa-apa-apa begitu. Adakah satu rumusan yang sekiranya wajib kita pedomani sehingga kita tuh bisa menilai, oh ini kayaknya enggak deh, enggak cocok, enggak apa yang tadi dibilang terlalu umum, kurang khusus. Nah, saya ingin 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 rumusan itu maksudnya ya. Kalau tadi kan disebutkan judulnya udah matang tuh konsep apa tadi dalam apa-apa. Maksud saya langkahnya mungkin atau gimana ya cara menentukan judulnya itu loh maksudnya. Begitu. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Bukan dalam matangnya ya, tapi oke lah tadi ada ide ya itu pokoknya semuanya udah ada ide.
Udah ada masalahnya, kemudian kita menentukan judul nih. Cuma seringkali kita bingung apa ya judulnya yang pas. Yang ini umum enggak ya? Nah, maksudnya untuk mengukur judul itu pas atau tadi dibilang enggak umum, enggak terlalu umum itu adakah rumusan yang bisa kita pedomani gitu maksud saya. Itu pertanyaan. Afwan Ustadz menengahi tadi ini yang disampaikan Pak dosen ada di kitab Ustadz. Baru di halaman 460 yang Imam Suyuti. Jadi yang bahasa kemudian ada 15 Ustadz. Tapi dia bahasanya mungkin syarat untuk yang bisa diambil tafsirnya gitu ya. Yang bisa menafsirkan bagi orang-orang yang sudah jami'an lil ulum. Dari namanya dari sini limang kana jami'an lil ulum. Jadi yang boleh memang hanya jami'ul ulum Ustaz. Sekarang pertanyaan begini Jadi, apa? Ustadz Jamil Ulum, kira-kira dengan standar tadi itu indikator-indikator yang ada di diskon, bisa tidak yang kita-kita ini menjadi mufasir? Itu dulu. Bisa tidak? Sesuai dengan indikator-indikator itu, bisa tidak kita ini semua jadi mufasir? Saya balik pertanyaannya Ustadz. Bisa enggak Ustadz menerjemahkan bahasa Arab tanpa paham bahasa? Menerjemahkan aja, jangan menafsirkan dulu Ustadz. Menerjemahkan bisa apa enggak? Konteksnya Kan pakai jawabannya humaniora. pasti. Konteksnya pakai humaniora apa konvensional? Itu dasar saya tanya dulu. Pakai humaniora apa konvensional? Kalau Anda sebut Tapi humaniora tadi bisa. Tapi kalau dibilang konvensional tadi tidak bisa. Ustadz menyampaikannya dengan mengkritik yang konvensional. Jadi saya menyampaikan yang konvensional. Nah iya, kalau misalnya humaniora semuanya mampu. Kalau humaniora, karena semuanya adalah manusia, humanis. Kalau dibilang konvensional, metodenya ya metode yang Anda sebutkan itu, yang harus mampu dengan bahasa Arab. Makanya saya tanya, sebaliknya kan, humaniora apa konvensional? Nah, sekarang dengan Secara standar dasar, itu, bisa tidak kita kalau menurut Anda ini di kelas ini menjadi mufasir? Standar Elitkon itu. ya kan? Bisa aja. Kan Ustadz menanyakan standarnya orang konvensional. Jelas tidak bisa menafsirkan dengan konvensional. Tapi kalau bisa Ustadz kan? sendiri yang menjawab dengan humaniora, jelas bisa menafsirkan dengan humaniora. Karena dua sisi itu memang berbeda kan, seperti yang Ustadz jelaskan minggu kemarin itu memang sangat berbeda. Pendekatannya juga berbeda. Dia menggunakan pendekatan sebagai apa yang disosialisasikan oleh manusia. Makanya kan di situ juga sampai sekarang belum ada yang mengambil secara ijma, belum ada yang mengambil tafsir dari orang yang menggunakan tafsir humaniora. Bahkan sekelas Hasan Hanafi itu dikuliti habis-habisan dengan Grand Sheikh Al-Azhar waktu itu dengan klaimnya bahwa tajdidnya Hasan Hanafi itu salah. Itu tajdid yang asal-asalan gitu. Tajdid yang seharusnya itu adalah memperbaharui literasi-literasi klasik sehingga literasi klasik itu bisa sampai ke anak-anak generasi setelahnya. Tetapi yang disebutkan oleh kaum-kaum yang mengatasnamakan humaniora itu kan sebenarnya ini Al-Quran adalah produk budaya dan semacamnya. Hasan Hanafi mengatakan seperti itu. Nasr Abu Hamid Zaid juga mengatakan hal seperti itu. Produk budaya yang disebut sebagai produk humaniora itu sendiri budaya kan. Itu Ustaz. Jadi kalau ditanya apakah mampu menafsirkan, mampu. Tapi apakah bisa diterima tafsirnya? Itu hal yang berbeda. Makanya kita lebih berhati-hati dalam menafsirkan dan itulah yang diambil oleh ulama-ulama konvensional.
Dan Nah, dasarnya dari mana? sekarang Dasarnya ini Jamil Ulum. tunggu Ustaz. Kalau tadi Ya, sesuai yang Anda katakan konvensional, berarti bisa nggak ini di kelas ini menjadi mufassir secara konvensional? Menurut Anda? bisa Tidak asalkan bisa. kita mempelajari apa yang disyaratkan oleh ulama-ulama terdahulu. Misalnya kita belajar nahu dulu, kan kita tidak harus orang Arab. Kita tidak harus menjadi orang Arab untuk bisa mengetahui bahasa Arab, Ustaz. Kita tidak harus lahir di Arab untuk mempelajari ilmu nahu, ilmu balaghah. Apalagi di tengah ilmu-ilmu yang sekarang serba mudah diakses gitu. Nah, Dan maksud saya dasar itu dari tadi, ini kita tadi itu kenapa dasarnya, kenapa gini? Kenapa jurusan ini dibuat? Itu tadi alasannya. Alasannya tadi oh iya, itu. iya, Jadi alasannya kenapa jurusan iya, ini diadakan, ilmu Quran tafsir, ya kalau tadi secara konvensional yang Anda sebutkan itu ya tak mampu semuanya, kecuali orang-orang yang bisa satu-satu bahasa Arab kan. Ada lugoh, kemudian ada ilmu mantik, ada berapa tadi, ada belasan ya kan. Kalau ukurannya itu indikatornya, hanya berapa orang di kelas ini yang bisa, yang mampu untuk mentafsirkan Al-Quran. Kalau yang konvensional. Tapi kalau humaniora, ini sebenarnya motivasi kepada orang-orang yang tidak memiliki ilmu dalam bahasa Arab gitu, tidak memiliki ilmu dalam balaghah, ya. Atau metode namanya Weltanschauung. Weltanschauung itu pandangan pandangan apa? Pandangan hidup itu ideologi gitu. Jadi itu aja gitu. Itu aja gitu. Berarti intinya kalau konvensional nggak ya bisa. betul. Berarti teman-temannya harus humaniora penelitiannya kalau begitu. Karena kalau misalnya konvensional nggak masuk kategori ini. Tadi ke di Aliskon tadi kan gitu ya, Jamil Ulum ya. Ya Ustaz. Jadi artinya lebih kepada humaniora nih yang kalau tidak ada kemampuan bahasa Arab, kemudian ilmu balaghah, ilmu nahwu, dan saraf itu. Jadi lebih ke penelitiannya ke humaniora, pendekatannya itu. Nah, nanti saya jelaskan ya, karena ada beda metodologi dengan metoda tuh. Silakan, silakan ya. Saya share bukunya ya, penelitian metodologi metodologi penelitian dan metoda. Ini sering-sering sering salah. Dasarnya itu yang saya jelaskan, harus tahu dasarnya dulu. Silakan, silakan. Silakan didiskusikan lagi. Saya butuhkan bukunya ya, yang harus kalau bisa dimiliki lah. Kalau bisa di-download, download. Izin komentar Ustaz. Suara saya kedengaran kan ya? Kedengeran Pak Surya. Takutnya nggak ada yang jawab. Takut nggak Aman kedengaran. Pak Surya, lanjut. Siap. Menarik sekali pembicaraan Ustaz Jamil Ulum dengan Pak dosen kita. Saya pun jadi tertarik untuk berkomentar. Memang kalau kita melihat syarat dari mufasir yang sudah dibahas ya, tadi sudah disebutkan walaupun beberapa. Saya pun sempat membaca juga sih syarat-syarat mufasir memang sangat-sangat berat ya. Namun saya apa ya mencoba untuk apa namanya katakanlah mengimbangi ya dari syarat-syarat yang tadi sudah disebutkan mufasir itu ternyata sangat berat. Maksud saya begini, eh, ketika kita tidak mampu menjangkau syarat-syarat menjadi seorang mufasir, tentu kita tidak usah apa ya repot-repot untuk beneran menjadi syarat tersebut karena memang kita nggak mampu. Namun yang bisa kita lakukan adalah hanya mampu mengambil hasil dari penafsiran-penafsiran yang sudah tersedia. Banyak sekali produk-produk tafsir yang sudah tersedia yang kita tahu seperti tafsir At-Tabari, Ibnu Katsir dan selainnya. Dari situlah kita sebagai akademis bisa mengambil pemikiran para mufasir tersebut yang bisa kita apa namanya ambil untuk penelitian yang nantinya akan kita teliti gitu. Nah, sekarang kita maunya bagaimana? Apakah kita mau menjadi seorang penafsir Al-Quran 30 juz atau hanya ingin menjadi seorang peneliti tafsirnya saja? Beda ya antara menjadi peneliti tafsir dengan menjadi seorang mufassir. Sedangkan di saat ini kita sedang membahas tentang metodologi penelitian tafsir Al-Quran. Yang mana di situ yang saat itu sudah dibahas dengan beragam metodologi seperti ada apa tadi ya?
kuantitatif, kualitatif, ya, dan seterusnya. Itu kan metode penelitian tafsir, bukan menjadi penafsir Al-Quran. Sehingga saya agak, kok jauh amat ya pembahasan kita tentang metodologi tafsir, kemudian tarik ke atas asal mula menjadi seorang mufasir yang kita semua nggak bakalan sanggup untuk menjadi mufasir tersebut. Sehingga saya nyaris kebingungan. Aduh, jauh banget ini. Dari tadi berkutat ke situ terus. Sementara kita inginnya ya itu, kita hanya mampu mengambil penafsiran-penafsiran yang ada gitu. Maksud saya seperti itu. Dan mata kuliah ini memang cocok, sudah pas sebetulnya agar kita mampu meneliti kira-kira mana pandangan-pandangan mufasir yang sesuai dengan apa yang kita teliti begitu. Jadi nggak perlu sepertinya sampai kita menjadi mufasir, walaupun itu bagus ya. Sepertinya entahlah bisa atau enggak gitu. Ustaz. Maksud saya kita cukupkan saja dengan tema-tema yang sekiranya akan kita gali lebih dalam melalui penafsir-penafsir yang sudah ada. Itu aja. Terima kasih. Izin menambahkan sedikit boleh Ustadz? Mungkin kesimpulan saya sepakat ya sama Pak Ustadz Surya tadi terkait dengan mufasir gitu. Cuman sependek yang yang saya tahu ada dua term yang selalu terngiang di kepala tuh kayak apa sih sebenarnya bedanya mufasir dan ahli tafsir gitu. Nah, sebenarnya term itu aja yang sering berulang-ulang gitu. Karena mufasir itu seperti yang udah kita ketahui bersama orang yang melakukan penafsiran secara langsung dengan segala keilmuannya, dengan segala syarat yang sudah terpenuhi gitu, seperti ulama-ulama zaman dahulu. Dan siapa sih ahli tafsir? Ya ahli tafsir ini ya kita gitu. Kenapa? Karena ya kita hanya bisa kaji, meneliti, mengkritisi, memetakan tafsir tanpa kita menafsirkan ayat secara langsung gitu. Nah, jadi eh, sebenarnya gini, mufasir itu sudah pasti ahli tafsir, tapi ahli tafsir belum tentu dia seorang mufasir. Mungkin gitu saja dari saya. Terima kasih. Gimana Ustazah? Ahli tafsir pasti belum tentu mufasir. Iya. Kalau mufasir belum tentu ahli tafsir gitu ya. Bukan, kalau mufasir sudah pasti ahli tafsir. Karena beliau kan kalau mufasir kan orangnya kan Ustaz, dengan segala keilmuan yang Masya Allah luar biasa. Beliau menghasilkan kitab tafsir, menafsirkan ayat per ayat dengan maknanya yang uh, sudah sudah beliau pahami lah gitu. Sedangkan kita kan uh, anak pribadi ya, sedangkan saya bahkan bahasa Arab aja masih terbata-bata gitu. Dan kayaknya nggak mungkin gitu untuk jadi mufasir gitu. Paling bisa ya merujuk ya gitu, merujuk, meneliti seperti itu, Ustaz. Itu sependek yang anak ketahui. Cuma nanti kalau ada yang perlu diluruskan silakan, Ustaz. Eh, saya masih agak rancu dengan kesimpulan yang kalau mufasir itu sudah pasti ahli tafsir, kalau ahli tafsir belum tentu mufasir itu dari premis mana dulu kita ambil atau bahkan jauh dari sebelum mengambil premis kita harus menentukan eh, termnya itu sendiri, mufasir itu apa, ahli tafsir itu apa, dan seterusnya. Secara bahasa mufasir itu adalah orang yang menafsirkan. Kalau ahli tafsir ya udah ahli dalam menafsirkan secara bahasa kan udah jelas. Tapi yang disampaikan Ustazah Suryo itu eh, agak gimana gitu. Rancunya di mana, Ustaz? Kan is- eh, mufasir, ahli tafsir. Karena emang
pas saya belajar emang itu yang selalu ditekankan. Kayak pertanyaan itu setiap semester tuh selalu datang. Kita ini sebenarnya bisa nggak sih jadi mufasir gitu. Jadi selalu terrefresh. Nah, itu yang sekarang yang saya tangkap gitu. Mungkin analoginya bisa disederhanakan seperti eh, dokter bedah gitu. Dokter bedah sama dokter biasa. Kalau dokter bedah itu kan udah pasti dokter kan Ustadz. Nah, tapi kalau dokter itu kan belum tentu dia dokter bedah gitu. Sama kayak tadi mufasir sama ahli tafsir tadi. Mungkin itu Ustadz. Beda analoginya kalau di saya bukan seperti itu, Ustazah. Kalau analogi saya itu eh, orang yang masak dengan koki, ya kan? Orang masak itu mufasir, koki itu ahli tafsir. Misal, misal saya menafsirkan sesuatu, saya mufasir, tapi apakah saya ahli tafsir? Apakah saya eh, paham segala hal tentang tafsir? Belum tentu. Mungkin kebalik ya kalau kalau saya bilang Ustadzah Suryo itu. Orang yang masak capcay atau apapun itu bisa dia masak karena dia orang yang memasak. Tapi apakah masakannya eh, enak atau pro atau dan semacamnya? Belum tentu. Yang enak pasti jelas koki. Karena dia sudah paham segala hal tentang permasaan. Ahli tafsir dari segi bahasa saja ahlun yang spesialis dalam tafsir dengan mufasir dengan orang yang menafsirkan atau gimana? Saya juga ini kurang referensi atau ada referensi dari ustadzah dan ustadz-ustadz yang lain. Saya hanya mengkaji dari bahasa dari sudut pandang bahasa. Kalau saya sih, boleh. Silakan Ustaz. Ya, mungkin istilahnya saja ya yang maksudnya dibedakan antara keduanya itu yang kurang tepat. Mungkin kalau menggunakan analogi tadi masak sama koki itu jangan ahli tafsir sama mufasir. Orang yang menafsirkan sama ahli tafsir begitu saja. Jangan mufasir sama ahli tafsir. Orang yang melakukan penafsiran, yang menafsirkan itu kan belum tentu dia ahli tafsir seperti itu. Tapi kalau ahli tafsir itu Orang sudah yang menafsirkan itu mufasir, Ustadz. maksudnya Mufasir itu kan bahasa Indonesianya orang yang menafsirkan. kalau ahli tafsir, Kalau ahli tafsir ya orang yang ahli dalam tafsir. bahasa Arabnya apa? Ahlu tafsir. Ahli tafsir itu bahasa Indonesia, Ustaz. Hilang suaranya, Ustaz. Ustaz di mute Ustaz. Ustaz Jamiul Ulum, suaranya hilang. Saya hanya menyimpulkan dari kesimpulan yang dibuat Ustadzah Suryo. Gini Ustaz nih ya. Saya nyimpulin dari sini. Mufasir itu kenapa ada kesimpulan seperti tadi karena saya nangkepnya gini, mufasir itu kan sebagai orang yang memiliki otoritas penuh gitu kan dalam penafsiran langsung terhadap ayat Al-Qur'an. Itu mufasir. Sehingga otomatis nih eh, orang tersebut ahli tafsir. Nah, sementara itu ahli tafsir dia bisa berperan sebagai pengkaji dan peneliti tanpa harus memproduksi penafsiran ayat. Jadi tidak otomatis disebut sebagai mufasir. Mungkin seperti itu dari saya, Ustaz. Lanjut. Saya rasa cukup ya, jam 8 ya.
Cukup ya, ini Thank you, Ustaz. pemakalannya terbantu juga nih karena diskusinya hidup nih. Kalau nggak ini gini, pemakalah tadi diam aja dia. Betul, Ustaz. Terbantu. Nah, jadi di YouTube pun dia terus Ini, bersuara gitu. Ya silakan ini judul kalau belum ada beres nih, lagi Ustaz, judul. pertanyaan yang belum ditanya, belum Ya, dijawab judul. pemakalah, Judul tadi, gimana? judul belum dibahas. Judul belum dibahas tadi, Ustaz. Ah ya, silakan pemakalah. Pemakalah dijawab dulu. Dijawab semua pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab biar saya simpulkan. Silakan pemakalah. Baik, mencoba menjawab ya. Ya, kenapa? Menambahkan dari tadi Ustazah Fatia ya. Yang ya. Yang pertama kita harus ya bagaimana tips untuk membuat judul yang bagus, yang baik, yang enggak, yang baik lah ya, menarik gitu. Nah, ini jawab sedikit aja ya jawabnya. Menurut saya gini, cari kita yang pertama itu cari dulu masalahnya ya. Apa yang menjadi keresahan kita gitu. Misal ya eh, contohnya kenapa di zaman sekarang ini ya kan kita cari dulu permasalahannya, jadi pertanyaan kita dulu, kenapa zaman sekarang ini hmm, anak-anak atau ya banyak anak-anak yang eh, hamil di luar nikah, maaf ya, hamil di luar nikah eh, itu sekarang udah dinormalisasi di di zaman sekarang ini gitu, di masyarakat gitu. Terus kenapa yang jadi aib itu sekarang bagi orang-orang yang umurnya maaf mungkin udah eh, lebih ke ya kadaluarsa meren, jadi disebut itu aib gitu ya. Itu cari masalahnya dulu ya kan. Ya itu masalahnya. Iya, nah setelah itu kita itu cari Kematangan. ya Saya kagak bisa. ya pokoknya cari masalah dulu ya. Setelah ketemu masalahnya eh nah setelah cari masalahnya kita perbanyak membaca jurnal-jurnal ya, yang membahas ya referensi yang terkait tentang ya tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan zina ya gitu ya. Terus habis gitu kalau kita sulit untuk mencari judul, nah kan karena udah sering baca kita tanya lah ya, karena kita udah di dunia serba maju gitu, kita tanya AI aja dulu ya. Kalau kita nggak bisa, kita tanya AI untuk mencari rekomendasi judul yang bagus, menarik gitu. Setelah itu, kalau kita masih kurang puas dengan judul kita konsultasikan kepada pembimbing kita. Itu singkatnya, Ustadz. Ya, terima kasih. Barangkali yang menambahkan, silahkan. Sudah semua dijawab pemakalah. Sudah semua. Sudah, Ustadz. Sudah. Oke, saya simpulkan aja ya. Pertama di makalah ini yang ingin saya harapkan itu kan dia kumpulkan saja penelitian-penelitian, kemudian dia klasifikasi ya, ini penelitian pustaka, lapangan, dasar, terapan, ya sampai deskriptif. Kenapa RPS ini saya buat? Yang bertanya ya, RPS ini saya buat. Tadi sudah ada pembahasan tentang jenis tafsir ya. Ada ijmali tadi ada pembahasan kan? Ada ijmali, ada maudhu'i secara global, secara tematik, ya. Apa lagi muqarran perbandingan, kemudian tahlili ya, secara mufassir.
Nah, saya mencoba setelah saya baca buku yang saya share tadi itu, saya mengembangkan metodologi ini. Metodologi ini saya temukan di metodologi penelitian kualitatif ya, khususnya di subbagian 4. Makanya jadilah RPS itu. Eh, jadi refleksi dari 4 jenis metode tafsir tadi ya, dari ijmali, tahlili ya, dan lain-lain itu, saya refleksikan menjadi ada 8 penelitian itu. Makanya saya harapkan kalian tuh harus punya buku ini. Kalau bisa di-download, di-download. Saya udah lama beli ini kan. Makanya saya juga jadi dosen metodologi penelitian karena dua-dua ini sudah saya baca gitu. Sebenarnya kalau 1 semester untuk metodologi penelitian memang tidak cukup 3 SKS ya. Anda baca sendirilah ya, khususnya metodologi penelitian kualitatif itu disebut medpen. Nah, tadi ada bahas nausorofnya, ini kira-kira begitu, ada nausorofnya juga dalam metodologi penelitian. Metode penelitian itu harus benar dulu. Karena kebanyakan ya, saya bisa katakan 85% mahasiswa itu untuk dia ketika meneliti, pasti metodologi penelitian dicaplok saja. Dicaplok dari penelitian sebelumnya. Iya nggak apa-apa Pak, kan penelitiannya sama kayak sama sama saya Pak, dulu pun sama. Jadi metode penelitiannya harus sama. Tidak begitu. Itu makanya harus betul-betul paham dasarnya. Lo Anda tuh kenapa menggunakan metodologi ini? Loh? Kebanyakan orang nggak bisa jawab itu. Kenapa menggunakan metodologi ini? Kenapa Anda menggunakan pendekatan ini? Karena kebanyakan caplok. Ya. Dia caplok aja dari penelitian sebelumnya. Hampir 85% begitu. Tidak ada beda ya. Misalnya teknis pengumpulan data yang sering digunakan metodologi penelitian kualitatif RNB itu. Yang siapa? Sugiono. Ya, mulai dari pengumpulan data, reduksi data, itu paling banyak itu. Coba Anda lihat lah penelitian itu. Nah, jadi harus paham dulu. Dia menggunakan metodologi yang betul-betul akurat, ya, yang betul-betul valid. Ini yang paling utama untuk mengukur seberapa tepatlah alat ukur kita dalam menganalisis yang nanti di bab 4. Jadi metodologi ini paling penting. Makanya saya suruh critical review sebenarnya. Critical review ini sudah saya contoh, saya buat sendiri gitu. Misalnya gini ya, ini saya share ini. Saya dulu waktu S2 juga buat critical review gitu. Dari tesis, disertasi orang saya kritikin gitu. Kalau dia bilang, Pak, kan nggak boleh dalam agama mencari-cari kesalahan orang lain. Memang begitu metodologi itu memang harus mencari apa, bukan apa istilahnya ya. Ya istilahnya memang mencari kesalahan, tapi lebih apa tepatnya? Gap research. Jadi kalau ada pertanyaan, Pak, kalau ada judulnya sudah diungkapkan, boleh lagi? Ya boleh saja, masalahnya bukan masalah judulnya sama atau tidak. Bisakah Anda mencari gap research-nya itu? Ini yang sulit tuh. Gap research itu yang paling sulit tuh. Meskipun judul sama, tapi gap research-nya bisa Anda buktikan itu. Ya misalnya ini, caranya gimana Pak supaya kita tahu gap research-nya itu? Ya sering cari-cari kesalahan, ya cari-cari kritik review gitu. Ini yang saya gunakan dulu. Dan memang diajarkan juga sama dosen-dosen kita dulu kan. Ini kan tesis dan disertasi orang. Misalnya ini saya kritik review. Ini kan ini saya kritik review tentang apa nih? Ini disertasi ini, disertasi punya siapa nih? Punya Lukman. Saya sebutkan ini. Lukman Hakim punya disertasi judulnya Religiusitas dan Etos Kerja dalam Peningkatan Ekonomi Umat. Nah, ini kan saya yang kritik tuh, penulisnya saya itu. Nah, saya kritikin semuanya. Terbelakang. Paling utama apa? Metodologinya tuh, kelebihan, kelemahan, disebutkan kritik metodologi. Nah, orang jarang mengkritiki metodologi, mencaplok aja. Hampir 80% saya lihat begitu. Mencaplok aja masalah kritik metodologi. Dia harus tahu dulu dasarnya. Makanya harus memiliki dua ini, buku ini, baca. Eh, karena ini 1 semester, maka ini kan ada 5 bagian ya. Di metodologi penelitian kuantitatif ini ada 5 bagian. Yang RPS itu di bagian keempatnya. Karena nggak cukup di semester ini kan, cuma 3 SKS tuh. Nah, kebetulan karena kita metodologi penelitian tafsir teks, maka yang paling tepat di bagian empatnya. Saya rumuskan itu menjadi pustaka, lapangan, dasar, terapan, kualitatif, kuantitatif, kan, evaluatif, deskriptif itu. Yang bagian keempat itu judulnya perkembangan berbagai macam ilmu. Subbagian penelitian agama dari klasik sampai postmodern. Ini yang perdebatan antara saya tadi sama Jamiul Ulum tuh. Mulai dari yang konvensional sampai yang humaniora. Dijelaskan di sini tuh. Metodologi penelitian agama, studi Islam klasik. Ini klasik nih konvensional nih. Yang konvensional.
kalau seandainya menggunakan tadi Al-Itqan tadi, sebenarnya tidak mampu tuh. Karena konvensional tuh harus yang seperti diungkapkan Jamil Ulum tadi tuh. Ah, ada studi Islam klasik, studi Islam orientalis, historisme kritis, ada sini kritis tuh masuk humanis dia. Studi Islam banyak sendiri ya, ini panjang sekali ya. Ini saya rumuskan menjadi RPS tuh. Ini hanya untuk 1 semester ini. Tapi kalau membaca ini saja, saya rasa nggak cukup. Harus dibaca seluruhnya nih, 365 halaman yang seperti saya lakukan. Karena nanti kita ada menemukan ini apa sencaung ya, ini apa maksudnya. Jadi harus dibaca dari bagian pertama tuh. Jadi perkembangan penelitian dari bagian pertama, misalnya dari positivisme. Positivisme kan dulu gitu. Yang namanya penelitian itu mencari segala kebenaran itu standarnya yang terlihat tuh. Itu positivistik tuh. Atau kita sebut kuantitatif itu. Jadi kebenaran itu apa yang terlihat itu yang benar. Terus berkembang yang namanya zaman ini, berkembang zaman itu kan tidak setahun 2 tahun, tapi bisa berabad kan. Yang awalnya orang standar kebenaran itu yang terlihat oleh mata, oh ternyata tidak. Sama kayak orang melihat bulan tuh. Orang melihat bulan dari bumi itu indah sekali. Atau semacam laki-laki memuji perempuan yang wajahnya bagaikan bulan purnama kan. Karena memang terlihat bulan purnama itu indah, memiliki sinar. Tapi setelah manusia sampai ke bulan, maka ditemukan teori-teori yang sudah mapan, yang sudah diketahui makhluk bumi, bahwasanya bulan itu punya sinar ya, yang indah, yang dijadikan apa ya, lakop, menjadikan pujian untuk wanita. Ternyata semuanya hancur teori itu kan. Bulan ternyata bopengan kan, atau misalnya kita sebut jerawat. Kemudian yang kita lihat dari bumi kecil ternyata besar. Yang kita anggap dulu punya cahaya, oh ternyata dia hanya menerima refleksi pantulan dari sinar matahari gitu. Itu post-positivistik itu. Jadi ada positivisme, kemudian berkembang penelitian jadi pasca positivistik. Kita melihatnya itu langsung mendalam. Itu bagian keduanya itu. Di bagian kedua metodologi penelitian ini. Itu nggak tepat tuh jadikan RPS sekarang tuh kan. Nah, itu yang bagian keduanya post-positivistik. Yang ketiganya baru masuk pendekatan postmodern tuh. Postmodern tuh mulai dari abad 15, 16, 17 tuh. Atau postmodern penelitiannya tentang bacalah fokus posmo ya. Baca sendiri ya. Baru yang saya ambil yang bagian keempat itu. Bagian keempat yang tentang khususnya Al-Qur'an. Ada lagi bagian kelimanya. Namanya pragmatis nanti. Silakan baca. Makanya nggak cukup saya rasa ya kalau dijadikan RPS di semester ini untuk metodologi penelitian kualitatif ini. Itu makanya saya buat yang di subbagian itu ya tepat lah. Misalnya pustaka, teks literatur. Bagaimana penelitian pustaka itu? Ya dari Al-Qur'an dulu, dari Nas, ya kemudian Nas itu dipadukan literasinya ke dalam perpustakaan. Zaman dulu perpustakaan, kalau sekarang mau ngapain lagi kita ke perpustakaan kan? Tinggal duduk, download kan banyak itu. Misalnya literasi itu. Nah, itu model penelitian pustaka. Kalau musik lapangan, kita ada waki dulu atau ada sebuah peristiwa, kemudian kita bisa menangkap peristiwa ini ada sangkut pautnya dengan nas Al-Qur'an, maka jadikan penelitian lapangan. Kalau dasar, dasar itu pemahaman yang sudah mapan, teori yang sudah mapan, tapi kita tertarik, termotivasi sebagai peneliti meneliti jangan-jangan ada gap research di teori yang mapan ini. Saya pernah ceritakan yang sebelumnya tentang apa itu, tentang atom misalnya. Atom itu kan dulu ya sebelum abad 19 yang namanya atom itu kan tidak bisa dibagi dua tuh. Ya, atom juga ada dalam Al-Qur'an ya. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan dan keburukan sebesar biji atom, maka akan dia lihat di akhirat nanti kan. Ya, intinya atom itu paling terkecil loh. Abad 18, 17, 16 orang yakin yang paling kecil dalam dunia ini ya atom itu. Ternyata abad 19 teori itu gugur. Nah, ini maksudnya pada dasar itu. Ada orang tertarik. Apa betul atom itu tidak bisa dibelah dua? Tidak bisa terbelah gitu. Oh ternyata bisa. Itu yang menemukan tadi Einstein tadi. Albert Einstein kan. Kemudian dikembangkan oleh siapa? Arthur. Akhirnya menjadi bom Hiroshima Nagasaki itu. Saya ini ya. Saya rekomendasi ya, penelitian ini. Coba ditonton juga film. Tapi filmnya jangan film fiktif. Film yang dasarnya literasi atau disebut film dokumenter tuh. Saya banyak menonton film dokumenter. Film dokumenter ini film yang dia ya ada literasinya gitu. Yang nulisnya langsung orang yang bersangkutan gitu.
Misalnya Einstein yang sebutkan, ada namanya Philip Einstein and the Bomb. Itu memang hasil dari tulisan Einstein sendiri. Bagaimana sangkut pautnya Einstein dengan bom tadi itu. Ketika semua orang tidak yakin dengan atom bisa terbelah dua, dia yakin sehingga dia dibilang ilmuwan gila kan. Sampai otaknya juga dibelah kan, diiris-iris, diteliti. Dan sampai ditemukan bahwasanya lobus parietal Einstein itu di atas rata-rata tuh. Saya punya sedikit pikiran liar ya. Tapi ya, ini sangat sangat tidak mungkin ini digunu dengan orang Islam. Kalau Einstein ya, ketika dia mati, kemudian otaknya diawetkan, dibelah, diteliti di otaknya itu. Ternyata lobus itu kan ada empat. Ada lobus temporal, parietal, lobus apa lagi, frontal, depan, satu lagi lobus apa tuh? Nah, kalau Einstein tuh lobus parietalnya itu agak sedikit besar di atas manusia rata-rata itu. Kalau sekarang kira-kira kalau sainsnya mungkin Elon Musk ya. Elon Musk belum mati kan, tapi dia secara sains dia yang paling tinggi itu. Punya pikiran liar saya. Penelitian Godspot ya, Godspot itu titik ketuhanan spiritual. Tadi saya kritisi tadi ya, yang saya tunjukkan tulisan saya ada logo Travi Viktor E. Frankl. Nah, ini logo Travi Viktor E. Frankl. Mana ya? Nih, ada saya kritisi masalah logo Travi Viktor E. Frankl nih. 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 Ya ini ya, Viktor Frankl nih logo Travi namanya. Jadi logo Viktor Frankl ini mengatakan ada titik ketuhanan dalam otak manusia, tapi bukan di lobus parietal. Kalau lobus parietal itu punya Einstein, kalau ini adalah seorang yang langsung connect otaknya ke Tuhan tuh. Saya punya pemikiran liar, bagaimana seandainya kuburan Nabi Muhammad dibongkar, kemudian dibelah otaknya, logikanya pasti bisa jadi Nabi Muhammad ini otaknya itu lebih besar lobus temporalnya. Karena bagi Viktor Frankl tuh titik ketuhanan tuh di lobus temporal tuh. Bisa jadi Nabi Muhammad itu lebih besar tuh otak lobus temporalnya itu, karena dia langsung connect kepada Tuhan tuh. Cuma salahnya apa mungkin tuh? Apa bisa apa namanya apa namanya membelah otak Nabi Muhammad tuh? Masalahnya kan kita lagi-lagi takut kan, bisa bahaya. Kemarin kemarin ada juga orang Wahabi atau gimana tuh yang mencoba mau apa namanya mau mengambil kuburan Nabi kan dia buat wah, kena juga. Nah itu kelemahan kita situ kan. Kita segala sesuatu memang tidak boleh kan. Tapi Einstein itu begitu, dibelah-belah otaknya sampai ratusan bagian gitu. Karena saya yakin tuh, karena ini seorang nabi rasul, pasti lobus temporalnya itu pasti lebih besar di atas manusia rata-rata tuh. Nah, tapi kalau nggak usah jauh lah, nggak usah Nabi Muhammad. Siapa yang bisa sekarang yang terkonek otaknya langsung ke Tuhan? Saya yakin mursid-mursid kalau sekarang nih ya. Tapi jangan mursid yang abal-abal tuh, mursid yang betul-betul mursid. Siapa sekarang mursid yang terkenal di dunia ini misalnya? Kan mursid juga ada yang abal-abal gitu. Kalau kita belah otaknya mungkin lebih temporalnya lebih besar di atas rata-rata tuh. Sama kayak apa namanya? Kayak Einstein tadi itu. Tapi jangan mursid-mursidan ya, Makoli, karena Ustaz. banyak juga Makoli, Makoli. mursid-mursidan kayak Gufron, tahu Gufron nggak? Wamakola, itu kan Makoli, mursid juga Makoli. deh katakan. Ya? Nah itu kan mursid-mursidan, tapi betul-betul mursid ya, mursid yang memang ya mursid gitu, yang betul-betul mursid ya. Itu cocok ketika dia wafat kita belah. Ya bisa jadi kalau lobus apanya itu temporalnya lebih besar di manusia rata gitu. Nah, tapi ya, itu sesuatu yang sangat-sangat apa ya, sangat-sangat tidak mungkin apa mungkin bisa jadi mungkin ya, tapi ya saya tertarik Nabi Muhammad tadi itu ya, kalau dibelah apakah lobusnya itu lebih besar dari rata-rata itu. Karena Viktor Frankl itu dasar ya. Jadi suatu yang sudah mapan kemudian kita tertarik meneliti itu eh, dan kita bisa membuktikan suatu yang barunya itu dasar. Terapan itu pengembangan dari dasar. Setelah ditemukan tadi itu ini jadi terapan ya. Kemudian kualitatif, kualitatif tidak sederhana hanya kualitas ya. Interpretasi makna di balik peristiwa. Ada peristiwa, tapi kita bisa menangkap makna yang terdalam dari peristiwa tersebut. Ini kualitatif itu, bukan hanya sekedar kualitas ya. Kuantitatif mengukur ya, mengukur alat ukurnya itu secara statistik, variabel-variabel penelitian. Anak-anak PTQ biasanya saya lihat dari judul variabelnya paling banyak 2 3 ya. Seharusnya kalau bisa variabel-variabel itu banyak dan rata-rata tidak pernah menggunakan penelitian pendekatannya kuantitatif ya kalau tafsir ya. Kalau ekonomi mungkin banyak ya. Ekonomi ya, jurusan ekonomi. Kalau tafsir hampir saya lihat 90% itu ya kualitatif itu. Kalau ini karena ukuran statistik ya, variabel yang diukur. Nah, verifikatif ya, cara meneliti validitas alat ukurnya. Jadi ada penelitian, ada tesis, ada disertasi, kita bisa meneliti metodologinya.
Bayangkan ya, ini penelitian tesis dan disertasi dengan penelitian verifikatif. Kita bisa mengkritik metodenya. Kalau kita yakin metodenya itu bisa lemah, ini berdampak kepada penelitian seluruhnya itu. Anda bayangkan. Jadi kita bisa meneliti tentang metodologinya, ini tepat nggak alat ukurnya digunakan. Kalau tidak bisa berdampak semua ke penelitian dia, mulai dari bab 3-nya, bab 4-nya itu verifikatif tuh. Evaluatif ya, penelitian hasilnya, kemudian deskriptif. Ada deskriptif ini penelitian kekinian lah, up to date. Yang paling gampangnya gini, kita semua misalnya pakai internet ya, kita semuanya pakai handphone, biasanya ada masuk ke email. Seberapa besar Telkomsel atau internet ini Anda rekomendasikan kepada teman Anda, itu ada nilai 1 sampai 10 tuh. Ya, berapa sangat memuaskannya. Itu penelitian deskriptif itu. Jadi kepuasan seseorang terhadap penelitian. Tapi kan sifatnya itu kan temporal saja dia. Up to date saja. Ya, itu penelitian deskriptif. Nah, saya rasa itu ya, itu pengembangan dari metodologi penelitian kualitatif. Silakan miliki buku ini ya. Kalau bisa di-download, di-download. Karena saya sudah lama beli ini ya. Mungkin kalau sekarang sudah dengan kecanggihan teknologi sudah ada ya kalau di-download. Mudah-mudahan ada. Ya kalau nggak ada ya silakan dimiliki ini kualitatif metodologi penelitian kualitatif pengarangnya Nong Muhajir sama Peter Connolly. Nah, baca semuanya, totalnya yang pertama itu 366 halaman, yang studi pendekatan studi agama itu ya sama 386 halaman. Maksudnya 300 jadi 600 halaman. Suruh untuk metodologi penelitian. Dirangkum menjadi tiga SKS ya, 1 semester. Dan itu pun sebagian aja. Makanya nggak bisa metodologi ini yang khusus. Paling tidak disimplifikasi lah. Ya. Sebagaimana Nabi Muhammad ya dapat 50 waktu ya kan menjadi 5 waktu sholatnya. Kira-kira gitu analogi saya ambil ya. Jadi simplifikasi dari ratusan halaman ini subbagian 4-nya saja saya jadikan RPS ini yang RPS yang kita pelajari. Saya rasa itu saja ya. Nah, silakan di closing statement. Izin nanya Bapak sebentar, saya ini ada yang perihal teknis Waduh, sudah jam untuk 20.22. presentasi 20.22. aja Pak. Ini Nanti untuk saja di Japri saja. Silakan di closing aja ya. Di Japri oh saja ya ntar. ya. Nah, Ya ya baik baik. ya silakan di closing statement. Baik, Pemakalah. alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Presentasi kali ini telah selesai. Terima kasih kepada Ustadz dan teman-teman semua yang telah aktif dalam diskusi kali ini. Kita tutup diskusi kali ini dengan bacaan doa kafaratul majelis dan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Oke, terima kasih.